Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Kirinanditya, nomor stabuk F551200906. Tujuan saya hari ini ialah untuk membacakan presentasi yang telah saya buat. Adapun judulnya ialah peran mahasiswa dalam pembentukan karakter dan penanggulangan korupsi dalam kehidupan bermasyarakat secara luas. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Pemerintah Indonesia telah berusaha keras untuk memerangi korupsi dengan berbagai cara. Korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa yang oleh karena itu memerlukan upaya luar biasa untuk memberantas upaya pemberantasan korupsi. Terdiri dari dua bagian, yaitu penindakan dan pencegahan yang tidak pernah berhasil optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Adapun rumusan masalah ialah bagaimana peran mahasiswa dalam bidang pendidikan, bagaimana peran mahasiswa dalam bidang kesehatan, bagaimana peran mahasiswa dalam bidang politik, bagaimana peran mahasiswa dalam bidang ekonomi, bagaimana peran mahasiswa dalam bidang sosial budaya, bagaimana peran mahasiswa dalam bidang teknologi. Adapun tujuan, mengetahui peran mahasiswa dalam bidang pendidikan, mengetahui peran mahasiswa dalam bidang kesehatan, mengetahui peran mahasiswa dalam bidang politik, mengetahui peran mahasiswa dalam bidang ekonomi, mengetahui peran mahasiswa dalam bidang sosial budaya, mengetahui peran mahasiswa dalam bidang teknologi. Bab 2. Pembahasan. Mahasiswa dalam gerakan anti korupsi tentu memiliki peranan tersendiri dalam berbagai bidang. Adapun peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi adalah sebagai berikut. Bidang pendidikan. Mahasiswa adalah aset paling menentukan kondisi zaman sekarang, untuk konteks sekarang dan mungkin masa-masa yang akan datang. Yang menjadi musuh bersama masyarakat adalah praktek bernama korupsi. Peran penting mahasiswa tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakteristik yang memiliki, yaitu kemampuan intelektual yang tinggi, jiwa muda yang penuh semangat, dan idealisme yang murni. Mahasiswa didukung oleh kompetisi dasar yang memiliki, yaitu intelijensi, ide-ide kreatif, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan keberanian dengan kompetensi yang mereka miliki tersebut. Mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen perubahan. Mereka mampu menyuarakan kepentingan rakyat dan mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif. Upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh mahasiswa dalam gerakan anti korupsi adalah: 1. Menciptakan lingkungan kampus bebas dari korupsi. Hal ini dimulai dari kesadaran masing-masing mahasiswa, yaitu menanamkan kepada diri mereka sendiri bahwa mereka tidak boleh melakukan tindakan korupsi walaupun itu hanya tindakan sederhana. Misalnya terlambat datang ke kampus, menitipkan absen kepada teman jika tidak masuk, atau memberikan uang suap kepada para pihak pengurus beasiswa, dan macam-macam tindakan lainnya. 2. Memberi pendidikan kepada masyarakat tentang bahaya melakukan korupsi. Upaya ini misalnya memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya melakukan tindakan korupsi karena dampaknya dapat mengancam dan merugikan kehidupan masyarakat sendiri, serta menghimbau agar masyarakat ikut serta dalam memberantas tindakan korupsi yang terjadi di sekitar lingkungan mereka. Yang ketiga, menjadi alat mengontrol terhadap kebijakan pemerintah. Mahasiswa selain sebagai agen perubahan juga bertindak sebagai agen pengontrol dalam pemerintah. Kebijakan pemerintah sangat perlu dikontrol dan dikritis. Jika kebijakan tersebut tidak memberikan dampak positif pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan semakin memperburuk kondisi masyarakat, misalnya dengan melakukan demo untuk menekan pemerintah dalam mengatasi masalah korupsi di negeri ini. Agar seseorang mahasiswa berperan baik dalam gerakan anti korupsi, maka pertama, mahasiswa tersebut harus berperilaku anti korupsi dan tidak melakukan tindakan korupsi. Dengan demikian, mahasiswa harus mempunyai nilai-nilai anti korupsi dan memahami korupsi dan prinsip-prinsip anti korupsi. Kedua hal tersebut dapat diperoleh dari mengikuti kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar, dan kuliah pendidikan anti korupsi. Nilai-nilai dan pengetahuan yang diperoleh tersebut harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Dengan kata lain, seorang mahasiswa harus mampu mendemonstrasikan bahwa dirinya bersih dan jauh dari perbuatan korupsi. Kedua, bidang kesehatan. Sejak berlakunya Jaminan Kesehatan Nasional, potensi fraud dalam layanan kesehatan semakin nampak di Indonesia. Potensi ini muncul dan dapat menjadi semakin luas karena adanya tekanan dari sistem pembiayaan yang baru berlaku di Indonesia. Adanya kesempatan karena minim pengawasan serta ada pembenaran saat melakukan tindakan ini. The Association of Certificate Fraud Examiners atau ACVE, sebuah organisasi profesional yang bergerak bidang pemeriksa atau kecurangan dan mempunyai tujuan untuk memberantas kecurangan yang berkedudukan di Amerika Serikat dan telah memiliki cabang di Indonesia, mengklarifikasi fraud atau kecurangan dalam beberapa klarifikasi dan dikenal dengan istilah fraud tree, yaitu sistem klasifikasi mengenai hal-hal yang ditimbulkan oleh kecurangan sebagai berikut. Penyimpangan atas aset malversation meliputi penyalahgunaan pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Ini merupakan bentuk fraud yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang thinkable dan dapat diukur atau dihitung. Saat ini di Indonesia sudah terbit Permenkes nomor 36 tahun 2016 tentang pencegahan kecurangan fraud dalam program jaminan kesehatan nasional. Pada sistem jaminan sosial nasional, sebagai dasar hukum pengembangan sistem anti-fraud layanan kesehatan Indonesia, dalam peraturan menteri ini sudah mencakup kegiatan seperti membangun kesadaran, pelaporan, deteksi, investigasi, dan pemberian sanksi. Kemudian dalam gerakan anti korupsi, mahasiswa memiliki peranan sebagai berikut. Ikut dalam mensosialisasikan pentingnya pembangunan kesadaran masyarakat dalam Permenkes nomor 36 tahun 2015, yaitu pembangunan kesadaran dapat dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dengan pembinaan dan pengawasan dengan melalui program-program edukasi dan sosialisasi. Namun, mahasiswa tentu dapat ikut andil di dalam untuk ikut serta di dalamnya tentunya setelah melalui proses pembinaan. Kemudian, melaporkan apabila menjumpai adanya fraud. Mahasiswa yang menjumpai adanya praktik fraud dapat melaporkan pada pihak yang berwenang. Adapun mekanismenya, pelaporan terdapat dalam Permenkes nomor 36 2016, yaitu mengamankan bahwa pelaporan dugaan fraud minimalnya mencakup identitas pelapor, nama dan alamat instansi yang diduga melakukan tindakan kecurangan (JKN), serta alasan pelaporan. Kemudian, ikut mendeteksi adanya praktik fraud. Mahasiswa dapat mendeteksi melalui pendekatan mencari anomali data, predictive modeling, dan penemuan kasus. Analis data klaim dapat dilakukan secara manual dan atau dengan memanfaatkan aplikasi verifikasi klinis yang integrasi dengan aplikasi INA CBGS. Kemudian, membantu investigasi untuk memastikan atau tidak kecurangan praktik fraud. Ketiga, bidang politik. Korupsi menjadi salah satu masalah terbesar yang dimiliki oleh negara Indonesia. Statistik terbaru menunjukkan bahwa kasus korupsi di Indonesia terus meningkat. Di tahun 2004, penentu terhadap kasus korupsi hanya berjumlah 2 dalam setahun, namun terus meningkat hingga menjadi 62 tuntutan kasus korupsi di tahun 2015 kemarin. Faktor politik merupakan salah satu faktor yang paling umum mendasari suatu tindakan penyebab korupsi. Tindakan korupsi berupa suap atau yang biasa kita kenal sebagai tindakan sogok-menyogok. Sangat sering terjadi. Korupsi suap biasa terjadi untuk kepentingan khusus seperti suap untuk naik jabatan, suap untuk menuntut sesuatu. Peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada bidang politik. Pertama, moralitas. Sebagai generasi penerus bangsa, mahasiswa harus diharapkan memiliki kemampuan interpersonal yang lebih tinggi sehingga memiliki moral, rasa peduli, dan rasa bertanggung jawab untuk memajukan negara Indonesia dengan memberantas korupsi. Kedua, identifikasi korupsi. Mahasiswa fakultas tertentu, khususnya hukum dan ekonomi, memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis suatu tindakan korupsi. Lebih baik daripada masyarakat pada umumnya, mahasiswa memiliki pengetahuan mengenai standar-standar identifikasi dan analis korupsi dari segi finansial maupun hukum dan
kemampuan ini, mahasiswa diharapkan dapat memperbaiki kualitas penegakan hukum di Indonesia. Pelaporan. Seorang mahasiswa yang telah mengidentifikasi adanya tindakan korupsi oleh suatu instansi cenderung berhasil melaporkan tindakan korupsi tersebut kepada pemerintah karena mahasiswa dianggap memiliki suara yang lebih didengarkan oleh pemerintah dan mampu menekan pemerintah. Selain itu, mahasiswa cenderung lebih berani untuk melaporkan tindakan korupsi tersebut karena mereka memiliki pengetahuan akan prosedur dan langkah hukum untuk melaporkan suatu tindakan korupsi. 4. Generasi masa depan. Ketika mahasiswa yang memiliki moralitas tinggi dan memiliki kemampuan interpersonal tinggi dan menggantikan generasi sekarang yang dianggap penuh dengan koruptor, tindakan korupsi diharapkan dapat ditekan bahwa dihapuskan karena adanya kesadaran dalam diri mahasiswa untuk turut memajukan negara dengan tindak melakukan korupsi. Selanjutnya, bidang ekonomi. Mahasiswa memiliki peran untuk mengatasi dan mengurangi tindak korupsi yang terjadi di Indonesia. Peran tersebut dengan memahami dan mempelajari mengenai perekonomian di Indonesia, mengenai infrastruktur ataupun perekonomian. Maka dengan hal tersebut, jika ada pejabat negara yang melakukan pelanggaran dan hal infrastruktur maupun pembangunan atau yang lainnya, mahasiswa memiliki peran penting yaitu dalam menuntut keadilan, baik itu melalui laporan ke pihak berwajib. Dengan hal ini, mahasiswa sangat cocok disebut sebagai agent of control, the agent of analysis, yaitu bagaimana mahasiswa peran dalam mengontrol bangsa karena memiliki sifat kritis dan mengkritik pejabat negara dengan memiliki legend of analysis sebagai cara menganalisis suatu permasalahan yang ada, karena jika mahasiswa terutama yang menggeluti bidang perekonomian bangsa akan memiliki pemahaman yang lebih luas daripada yang tidak, akan sangat mudah bagi mahasiswa dalam menanggapi persoalan korupsi di Indonesia, khusus dalam bidang ekonomi. Adapun peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di bidang ekonomi ialah tidak menyalahgunakan kepercayaan dalam sebuah organisasi. Dalam hal ini yang dimaksud adalah sebuah kewirausahaan di organisasi tersebut. Tidak memberikan suap kepada pengurus beasiswa di kampus. Menuntut jaminan atau fasilitas terhadap biaya yang telah dibayarkan pada saat menjadi mahasiswa baru. Memiliki kesadaran untuk mengkritis pejabat, pemimpin sehingga menghindar terciptanya peluang korupsi pada tingkat tersebut. Kemudian bidang sosial budaya. Peran mahasiswa yang dalam gerakan anti korupsi selain pada bidang-bidang yang telah disebutkan sebelumnya juga terdapat pada bidang sosial dan budaya. Untuk peran dalam bidang sosial antara lain melakukan pressure dan mengawal kasus-kasus korupsi bersama masyarakat dan lembaga pemerintah, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang masalah korupsi serta penyebabnya, mendorong masyarakat supaya berani melapor terhadap pelanggaran korupsi, mengontrol serta mengkritik kebijakan pemerintah yang memberikan peluang adanya tindak korupsi, melakukan gerakan serta kerja sama terhadap lembaga pemerintah dan swasta untuk memerangi korupsi secara bersama-sama. Kemudian dalam bidang budaya atau kebudayaan atau adalah sebagai berikut. Budaya sebagai panglima budaya adalah lapisan paling dasar dari sebuah sistem sosial. Manusia berbudaya demi beradaptasi dengan tantangan alam yang dihadapinya, mulai dari tantangan geografis hingga ekologis. Budaya terbentuk dari pengetahuan rekayasa yang membutuhkan perhitungan yang seksama, hingga kesenian yang memberikan filosofi hidup, perenungan, dan kerjaan bersama sebagai makhluk sosial. Kemudian merumuskan budaya anti korupsi. Untuk membentuk budaya anti korupsi asli Indonesia dibutuhkan kesepakatan dari para cendekiawan agama, tokoh politik, budayawan, dan sejarawan untuk duduk bersama merumuskan sebuah formal kebudayaan baru yang diambil dari nilai-nilai agama dan kearifan lokal yang tersebar di seluruh Nusantara. Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia tercatat bahwa mahasiswa mempunyai peranan yang sangat penting. Peranan tersebut tercatat dalam peristiwa-peristiwa besar yang dimulai dari Kebangkitan Nasional 1968, Sumpah Pemuda 1928, Proklamasi Kemerdekaan NKRI 1945, lahirnya Orde Baru tahun 1996, dan Reformasi tahun 1998. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam peristiwa besar tersebut, mahasiswa tampil di depan sebagai motor penggerak dan
berbagai gagasan, semangat, dan idealisme yang mereka miliki. Kemudian, gerakan kultural. Gerakan kultural bertujuan satu, memberikan pemahaman tentang korupsi, bentuk nyata anti korupsi di dalam kemahasiswaan. Dua, menciptakan budaya anti korupsi sejak dini. Tiga, membentuk karakter generasi anti korupsi. Berbeda dengan sebelumnya, gerakan kultural ini cenderung bersifat aktif sehingga gerakan yang dilakukan tidak tergantung. Kemudian bidang teknologi, mahasiswa sebagai kaum intelektual tentu memiliki peran penting kaitnya dalam memberantas korupsi dalam era sekarang di mana teknologi kian modern malah mendukung adanya gerakan anti korupsi seperti ini. Adapun contoh upaya mahasiswa dalam memberantas korupsi dalam bidang teknologi pada kelompok kami ditekankan pada teknologi informasi sebagai berikut. Turut mengkritis dan memberi masukan terhadap lembaga pemerintah dengan menggunakan sosial media dengan bijak. Kemudian, menyalurkan bakat atau kemampuan yang berguna secara online untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam gerakan anti korupsi. Kemudian, membuat forum diskusi online dan dalam kaitannya dengan pemberantasan korupsi. Penutup, kesimpulan. Adapun simpulan yang diperoleh dari pembahasan di atas adalah pendidikan anti korupsi dini sebagai langkah awal terhadap penanggangan kasus korupsi yang bermulai dari diri sendiri dan diharapkan berimplikasi terhadap kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam jangka panjang, pendidikan anti korupsi ini diharapkan mampu mewujudkan pemerintah yang bersih dari KKN serta mampu melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 demi terwujudnya good government. Pendidikan merupakan salah satu tonggak kehidupan masyarakat demokrasi yang madani, sudah sepantasnya memulai andil dalam hal pencegahan korupsi. Salah satunya yang bisa menjadi gagasan baik dalam kasus korupsi ini adalah penerapan anti korupsi pada pendidikan karakter bangsa di Indonesia, khususnya ditunjukkan bagi mahasiswa karena pada dasarnya mereka adalah agen perubahan bangsa dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dengan kemampuan intelektual yang tinggi, jiwa muda yang penuh semangat, dan idealisme yang murni telah membuat terbukti bahwa mahasiswa selalu mengambil peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Mahasiswa dapat banyak berperan aktif dalam aksi pemberantasan korupsi pada aksi mulai dari sosial budaya, ekonomi, politik, pendidikan, dan lain-lain. Adapun saran, pemerintah dalam hal melalui dinas pendidikan formulasikan pendidikan anti korupsi dalam mata pelajaran pada jenjang pendidikan formal. Pendidikan anti korupsi seharusnya diterapkan di bangku perkuliahan tinggi sebagai mata kuliah wajib karena mahasiswa sebagai salah satu bagian dari generasi penerus bangsa yang memiliki kompetensi intelektual, ide inovatif, kebijakan, dan pola pikir yang lebih diplomatis menjadi mereka agar perubahan pembelajaran kehidupan bangsa. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.